Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya setelah sekian lama nggak nongol suara saya di channel saya, sekarang saya mau berbagi apa yang ingin saya share di channel saya ini kembali. Jadi konten saya kali ini ingin berbagi buat teman-teman seller online shop di marketplace. Jadi saya mau memberi informasi buat teman-teman yang sudah menjadi seller online atau akan menjadi seller online, kesiapan apa sih yang dibutuhkan untuk packing produk jualan teman-teman, terutama produk yang mudah bocor, mudah pecah, atau yang memerlukan keamanan yang lebih. Produk seperti yang mengandung cairan, pertama kita mesti siapkan tentunya adalah bubble wrap. Bubble wrap ini bermacam jenisnya ya teman-teman, ada yang tebal, cuma saya nggak bisa kasih contoh semua. Ini yang standar ya teman-teman, ini ketebalannya standar. Ada yang lebih tipis dari ini masih baru ya, masih menggelembung. Ada yang warnanya hitam, ada yang lebih tebal dari ini ya teman-teman. Kalau yang lebih tebal itu enggak lembut, ini dipegangnya ya keras. Setelah bubble wrap pastinya adalah kardus. Jadi kardus pun banyak macamnya ya teman-teman, maksudnya adalah ukuran dari ketebalan kardus tersebut. Kardusnya bisa pakai bekas apa aja, tapi saran saya jika untuk produk makanan jangan menggunakan kardus bekas produk yang wangi seperti bekas sabun colet itu teman-teman, atau bekas produk sampo kardusnya, karena nanti wanginya itu akan menempel ke produk kita yang tadinya wanginya misalnya seperti ini, mungkin akan sedikit berubah wangi. Misalnya teman-teman jual produk makanan ya yang berbentuk cairan ataupun berbentuk serbuk, itu akan mudah menempel pada makanan tersebut wangi dari kardus bekas tersebut. Dan pastikan kardus bekasnya adalah bersih. Kardus itu dilihat dari ketebalan, ada yang tipis banget seperti ini. Untuk cairan saya sarankan minimal tebalnya segini. Kemudian berikutnya adalah lakban sendiri. Kalau untuk melapisi kardus bisa yang bening atau berwarna coklat seperti ini. Jadi tujuannya agar kardus tidak terkena air. Kisaran harga lakban itu satunya itu sekitar 5.000 sampai 7.000. Yang seperti ini adalah lakban untuk pengamanan lebih ya, ini namanya fragile. Ini untuk biasanya yang mudah pecah atau mudah bocor, bisa lebih diamankan dengan fragile, atau bisa dengan yang seperti ini, stiker. Oh ya teman-teman, saya nggak jualan lakban ya, saya hanya sedang menjelaskan yang dibutuhkan oleh para seller online untuk proses packingnya. Jadi ini fragile stiker ya, atau yang seperti ini dilengkapi dengan kalimat unboxing agar di unboxing oleh pembeli. Jadi untuk harganya bisa kalian searching di toko online seperti di Shopee dan lain-lain. Kalau untuk ini biasanya saya gunakan untuk lakban bubble wrap, harganya kisaran 2.000 ya. Ini ukurannya 1 inci. Kalau yang coklat ini 2 inch. Untuk mempermudah pekerjaan kita ya dalam mempacking, ada baiknya kita juga menggunakan dispenser seperti ini. Ini untuk menggunakan lakban yang satu ini dispenser untuk lakban yang coklat, karena kalau tidak memakai dispenser itu akan ribet ketika ini udah menempel ke sini, kita mengambilnya kembali itu merepotkan. Kemudian selanjutnya ialah membuat loose-nya ya dari bahan kardus. Saya sarankan teman-teman itu menggunakan cutter. Oh iya, untuk harga ini dispenser ini kisarannya 5.000 sampai 10.000. Kalau yang untuk yang ini dispenser ini kisaran 20.000 sampai 25.000. Bisa searching ya di marketplace. Kemudian untuk membuat packaging yang rapi, contohnya seperti ini ya teman-teman. Jadi ini rapi, ini kardusnya tipis tapi dia dilapis double, jadi lebih kuat. Jadi itu caranya jika teman-teman hanya punya kardus yang tipis, tapi saya sarankan kardusnya yang belum lembek, yang belum lepek, menggunakan penggaris supaya lurus. Dan cutter ya, cutter bisa beragam harganya ya. Sudah digaris dia akan seperti ini. Nah teman-teman, dia bisa lurus. Contohnya ya teman-teman, untuk yang menggunakan pengamanan yang lebih, produknya yang cair seperti ini.
produknya cair. Contohnya ini juga ya teman-teman, jadi kemasannya beli, tapi bisa aja teman-teman produknya masukin ke kardus dulu, baru setelah itu di luar kardus diberikan bubble wrap dan di lakban bubble wrapnya. Kalau bubble wrapnya di luar tidak perlu rata, di lakban seperti ini. Ada lagi produk yang cair tapi kecil seperti ini cukup ditebalin aja kardusnya, terus pakai bubble wrap juga, insya Allah udah aman. Yang kita lindungi itu bukan cuma wadah dari produknya ya, tapi dusnya juga. Kalau mau dusnya tetap seperti ini ya, nggak penyok, baiknya itu dilapisi dengan kardus dulu, baru di bubble wrap. Bubble wrapnya bisa 2 lapis ya, 2 lapis itu artinya seperti ini. Nah, kalau ini 1 lapis ya, kalau 1 lapis, kalau 2 lapis itu meter lagi nih, tapi usahakan yang rapi juga. Jadi dilembutkan bagian atasnya itu ini, dilembutkan bagian atasnya ini 1 lapis misalnya, jadi atasnya itu dari lakban dengan lakban bening, ini lakban belak, nanti di atasnya di lakban kecil seperti ini. Selain cutter juga kita membutuhkan gunting ya, karena gunting ini untuk memotong kardus dan juga bubble wrap. Kemudian yang kita butuhkan lagi yaitu spidol ya, spidolnya yang permanen, contohnya ini snowman permanen. Bagaimana dengan produk yang berbentuk batangan seperti sabun ya, sabun batangan ini dia tetap harus menggunakan bubble wrap, karena jika tidak, ketika dia tertusuk benda keras meskipun tidak menembus tapi akan ada efek penyok. Jadi ini contoh packaging produk yang udah lucu, ini produk madu ya. Jadi sudah dibuat kardusnya, madunya itu ada dusnya juga, dia di bubble wrap, kemudian dikasih peragil ya, lebih maksimal lagi ditempelin peragil stiker seperti ini. Atau yang unboxing, isinya banyak ya teman-teman. Kalau mau bikin di jasa percetakan juga bisa. Mungkin bagi sebagian teman-teman itu akan menambah pengeluaran ya, atau beban. Agar kita tidak mengeluarkannya secara cuma-cuma, teman-teman boleh kok memposting produk kardus atau bubble wrap dengan ukuran tertentu. Dalam 1 kali order mendapatkan bubble wrap, teman-teman bisa mencantumkan harganya sesuai dengan modal, jadi tidak mengambil untung dari bubble wrap dan kardus tersebut. Tapi kalau memang mendapatkannya secara free seperti kardus, ya tidak usah dijual juga. Tapi kalaupun mau dijual ya itu terserah teman-temannya. Keuntungannya selain produk kita aman ketika di jasa kirim ya, keuntungan lainnya pembeli biasanya lebih senang ya jika paketnya itu datang rapi, aman, tetap stay kayak gini itu packagingnya. Mereka kemungkinan besar akan memberikan ulasan yang bagus juga teman-teman. Jadi penilaian pembeli itu bukan hanya dari produknya yang original, bukan hanya dari produknya yang bagus, tapi juga dari packaging ya, dan juga pastinya pelayanan penjual. Oke teman-teman, mungkin segitu aja konten saya kali ini. Hari ini semoga saya bisa upload setiap hari. Oh ya teman-teman, untuk mendapatkan produk yang tadi saya tunjukkan, teman-teman bisa kunjungi online shop saya di Shopee, di Tokopedia, Lazada juga ada. Nah ini alamatnya ya, Junaina 17 Herbal Shop. Makasih udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.